Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Aris selaku dosen fisika awan. Saya Taruna Kisomadi Purwanto, NPT 1423020, akan menguraikan soal-soal UAS semester 5, yaitu nomor 1, jelaskan prinsip kerja radar cuaca, lidar, sodar, disdrometer dikaitkan dengan deteksi mikrofisis awan. Jawabannya yaitu radar cuaca menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi presipitasi dalam awan. Prinsip kerjanya didasarkan pada pantulan gelombang radar dari tetesan air atau partikel es yang kemudian diukur untuk menentukan intensitas hujan, ukuran partikel, dan kecepatan radial atau Doppler effect. Selanjutnya, radar atau light detection and ranging, yaitu menggunakan sinar laser untuk mendeteksi partikel aerosol dan molekul udara dalam awan. Prinsip kerjanya adalah pengukuran waktu yang diperlukan oleh cahaya yang dipantulkan untuk kembali ke sensor, sehingga menghasilkan profil vertikal awan dan konsentrasi partikel. Selanjutnya, SODAR atau Sonic Detection and Ranging, menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi turbulensi atmosfer dan struktur vertikal lapisan batas atmosfer. Prinsip kerjanya adalah pengukuran pergeseran Doppler dari gelombang suara yang dipantulkan oleh fluktuasi densitas udara. Selanjutnya, disdrometer, yaitu alat untuk mengukur distribusi ukuran tetesan hujan. Prinsip kerjanya adalah mendeteksi kecepatan dan ukuran tetesan hujan berdasarkan energi kinetik yang dihasilkan saat tetesan menabrak permukaan sensor. Soal selanjutnya yaitu gambarkan dan jelaskan teori elektrifikasi thunderstorm. Teori elektrifikasi thunderstorm. Elektrifikasi pada thunderstorm terjadi melalui mekanisme pertukaran muatan antara partikel-partikel dalam awan, terutama antara grupel es dan tetesan air. Proses ini melibatkan yaitu pemindahan muatan ketika partikel grupel bertabrakan dengan partikel es kecil dalam kehadiran supercooled water. Selanjutnya, polaritas muatan tergantung pada suhu. Grupel biasanya bermuatan negatif, sementara partikel es kecil bermuatan positif. Pemisahan muatan yaitu angin updraft membawa partikel bermuatan positif ke puncak awan, sedangkan partikel bermuatan negatif tetap di bagian tengah hingga bawah awan. Proses ini menciptakan medan listrik yang kuat sehingga dapat menyebabkan pelepasan listrik dalam bentuk kilat. Teori elektrifikasi badai petir menjelaskan bagaimana muatan listrik terbentuk di dalam awan cumulonimbus yang menghasilkan petir. Berikut adalah poin-poin utamanya. Yang pertama yaitu pemindahan muatan melalui tumbukan partikel. Di dalam awan, partikel-partikel es kecil atau kristal es dan grupel atau butiran es yang lebih besar bertabrakan. Ketika suhu antara minus 15 derajat Celcius hingga minus 20 derajat Celcius, grupel yang jatuh lebih cepat kehilangan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Sementara partikel es kecil mendapatkan elektron dan menjadi bermuatan positif. Selanjutnya, pemisahan muatan. Partikel-partikel es yang kecil yang bermuatan positif
terbawa ke bagian atas awan oleh arus naik atau updraft. Gropel yang lebih berat dan bermuatan negatif berkumpul di bagian bawah awan. Selanjutnya, induksi muatan di permukaan bumi. Muatan negatif di dasar awan menyebabkan muatan positif terinduksi di permukaan tanah. Selanjutnya, pelepasan muatan atau discharge. Ketika perbedaan potensial listrik antara dasar awan dan permukaan bumi atau antara bagian berbeda dalam awan menjadi cukup besar, terjadilah pelepasan muatan berupa petir. Penjelasan terkait yaitu koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetes hujan. Efek kelengkungan yaitu curvature effect. Tetesan kecil memiliki tekanan uap lebih tinggi di sekitar permukaannya dibandingkan tetesan besar, sehingga mempengaruhi laju pertumbuhan tetesan. Efek larutan atau solute effect, yaitu adanya zat terlarut dalam tetesan air, menurunkan tekanan uap jenuh, yang memungkinkan tetesan kecil tumbuh lebih cepat dibandingkan prediksi teori awal. Keterbatasan difusi pada tetesan besar, yaitu ketika tetesan bertambah besar, gradien tekanan uap di sekitar tetesan menjadi lebih kecil, sehingga laju pertumbuhannya melambat. B. Proses mekanisme cloud seeding. Yang pertama yaitu awan hangat. Partikel higroskopik seperti garam ditambahkan untuk bertindak sebagai inti kondensasi, peningkatan jumlah tetesan air, dan mempercepat proses koalesensi hingga menghasilkan hujan. Awan dingin. Bahan seperti perak iodida ditambahkan untuk meniru struktur kristal es, memicu pembentukan es dalam awan super dingin, dan mempercepat deposisi uap air pada kristal es yang kemudian jatuh sebagai salju atau hujan. C. Mendasar persamaan 1D, 2D, 3D pada model numerik awan. 1D yaitu simulasi vertikal hanya satu dimensi, cocok untuk studi sederhana pada profil vertikal seperti suhu atau kelembapan. Selanjutnya, memasukkan dimensi horizontal dan vertikal memungkinkan analisis lebih kompleks seperti aliran udara horizontal dan vertikal dalam awan, tetapi tetap dengan asumsi sederhana mengenai turbulensi. Selanjutnya, menggabungkan ketiga dimensi, yaitu horizontal, vertikal, dan kedalaman, sehingga dapat memodelkan fenomena turbulensi, distribusi aerosol, dan interaksi antar partikel secara lebih realistis. Selanjutnya yaitu penjelasan proses dalam pembentukan awan. Proses pembentukan awan dan presipitasi melibatkan langkah-langkah berikut. Penguapan, yaitu air dari permukaan bumi menguap akibat pemanasan oleh matahari. Uap air ini naik ke atmosfer. Selanjutnya, pendinginan adiabatik. Ketika udara yang membawa uap air naik ke atmosfer, tekanan udara menurun sehingga udara mengalami ekspansi. Proses ini menyebabkan pendinginan adiabatik. Selanjutnya, kondensasi. Pada ketinggian tertentu level kondensasi, suhu udara turun hingga mencapai titik embun. Uap air mulai mengembun menjadi tetesan air kecil membentuk awan. Proses ini membutuhkan inti kondensasi seperti partikel debu atau garam. Selanjutnya, pembentukan tetesan hujan. Ada beberapa poin yaitu koalesensi dan deposisi. Koalesensi yaitu tetesan air kecil bertabrakan dan bergabung menjadi tetesan yang lebih besar akibat turbulensi udara dan gerakan gravitasi. Deposisi. Pada awan dingin, uap air langsung menyublim menjadi kristal es, kemudian bertumbuh melalui deposisi uap air dan proses Bergeron-Findeisen. Presipitasi.
Ketika tetesan air atau partikel es cukup besar dan berat, gaya gravitasi mengalahkan gaya tarik ke atas atau updraft, sehingga partikel-partikel ini jatuh ke permukaan bumi sebagai salju, hujan, atau bentuk presipitasi lainnya. Daur ulang. Sebagian air hujan meresap ke tanah, kembali ke sumber air atau menguap, mengulangi siklus hidrologi. Soal selanjutnya yaitu sebuah drop atau tetes tumbuh dengan kondensasi dari radius 2 mikrometer sampai 20 mikrometer dalam 20 menit pada suhu 12,0 derajat Celcius dan tekanan 102,0 kPa. Tentukan jenis ambien atau es yang mengakibatkan solusi dan kelengkungan dalam persamaan pertumbuhan awan. Diketahui inisial radius atau R0 2 mikrometer. Atau sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 6 meter. R sama dengan 20 mikrometer atau 20 kali 10 pangkat minus 6 meter. T atau waktu sama dengan 20 menit. Temperatur 12,0 derajat Celcius. Pressure 102,0 kPa. Waktu 20 menit jadikan sekon, yaitu 20 kali 60 sekon sama dengan 1200. Suhu 12,0 derajat Celcius, tekanan 102,2 kPa. Untuk mencari es, yaitu rumusnya S sama dengan 1 per R2 dikurangi R0 kuadrat per 2T atau 2 waktu. Jika dimasukkan, maka hasil saturationnya sama dengan 1,00000000165. Soal nomor 6. Hitung curah hujan milimeter per jam jika diketahui populasi droplet terdiri dari ukuran tunggal D sama dengan 2,0 mm dengan kecepatan jatuh U sama dengan 2,0 meter per sekon dan densitas droplet 22,0 tetes per meter kubik. Gunakan distribusi Marshall-Palmer. Diketahui droplet size 2,0 mm, fall velocity atau U sama dengan 2,0 meter per sekon, droplet density 22,0 tetes per meter kubik. Rumus dari R yaitu Pi per 6 D pangkat 3 kali density kali fall velocity atau U. Jika dimasukkan, hasil dari R yaitu 0,00804 meter per sekon.
Jika dirubah ke milimeter per hari, maka hasilnya sama dengan 3.240,0 milimeter per hari. Soal nomor 7. Awan orografis di suatu wilayah dengan ketebalan 2,20 km mengandung uap air 0,20 gram per meter kubik. Sebuah tetes dengan jari-jari 0,120 mm pada puncak awan mulai jatuh melewati awan. Tentukan A. Ukuran tetes yang muncul dari dasar awan dengan menggunakan persamaan dasar pertumbuhan kontinu. Asumsikan dalam unit efisiensi penggabungan atau collection dengan mengabaikan aliran udara vertikal dalam awan dan pertumbuhan melalui kondensasi. B. Waktu yang dibutuhkan tetes untuk jatuh melalui awan dengan asumsi terminal velocity tetes sama dengan K3R, di mana K3 sama dengan 8 kali 10 pangkat 3 kali per sekon. Tentukan ukuran tetes pada bagian A yang muncul dari awan jika ada updraft sebesar 22,0 cm per sekon. Jawabannya yaitu diketahui ketebalan awan 2,20 km. Konsentrasi uap air 0,20 gram per meter kubik. Jari-jari tetes di puncak awan R0 sama dengan 0,1 mm sama dengan 0,001 meter. K3 sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 3 per sekon. Updraft sama dengan 2,20 cm per sekon atau 0,0220 meter per sekon. Ditanya ukuran tetes yang muncul dari dasar awan. Waktu yang dibutuhkan tetes untuk jatuh melewati awan. Ukuran tetes jika ada updraft sebesar 0,0220 meter per sekon. Laju pertumbuhan jari-jari tetes yaitu dr per dt sama dengan 0,0020 per 1000 sama dengan 2,2 kali 10 pangkat minus 7 meter per sekon. Jarak waktu jatuh tetes di seluruh ketebalan awan adalah T sama dengan H per VT. Dengan VT sama dengan K3 kali R. Sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 3 kali 0,0001 sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 7 meter per sekon. Jadi lama waktu T sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 9 sekon. Ukuran tetes di dasar awan. Kecepatan terminal tetes yaitu VT sama dengan K3 kali R sama dengan 8 kali 1 8 kali 10 pangkat minus 3 kali 0,0001 sama dengan 8 kali 10 minus 7 meter per sekon. Waktu jatuh melalui awan 3,6 kali 10 pangkat 9 detik. Ukuran jari-jari di dasar awan 3168,001 meter. Waktu yang dibutuhkan yaitu T sama dengan H per VT.
Jika dimasukkan, T sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 9 detik. Ukuran tetes dengan updraft 2,20 cm per sekon. Maka kita mempertimbangkan kecepatan efektif, yaitu V efektif sama dengan VT dikurangi updraft. Substitusi nilai sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 7 dikurangi 0,0220 meter per sekon. Soal selanjutnya, tentukan ukuran dari tetes puncak lintasan. Ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan. Waktu yang tersisa bagi droplet di awan. Jika sebuah tetes berdiameter 0,20 mm terletak di dasar awan cumulus yang memiliki konsentrasi air cair sebesar 1,20 gram per meter kubik dan kecepatan updraft konstan sebesar 2,0 meter per sekon. Gunakan persamaan-persamaan pertumbuhan kontinuitas dan mengabaikan pertumbuhan kondensasi. Gunakan tabel 81 Roger. Catatan 2 digit terakhir NPT. Diketahui diameter tetes air di dasar awan atau D0 sama dengan 0,20 mm. Konsentrasi air cair LBC sama dengan 1,20 gram per meter kubik. Kecepatan updraft atau V 2,0. Ditanya ukuran tetes di puncak lintasan atau D-top. Ukuran tetes ketika meninggalkan awan atau D-leaf. Waktu tersisa bagi tetes air di awan. Satu, persamaan pertumbuhan kontinuitas. Kita menggunakan persamaan pertumbuhan kontinuitas sederhana, yaitu laju pertumbuhan diameter sama dengan LWC dibagi rho air. Dengan rho air adalah densitas air cair, yaitu 1000 km per meter kubik. 2. Menghitung laju pertumbuhan diameter. Konversikan LWC dari gram per meter kubik ke kilogram per meter kubik, yaitu LWC sama dengan 1,20 per 1000 sama dengan 0,00120 kilogram per meter kubik. Laju pertumbuhan sama dengan 0,00120 per 1000 sama dengan 1,20 kali 10 pangkat minus 6 meter per sekon. Menghitung diameter puncak awan. Asumsikan waktu untuk mencapai puncak awan adalah T-top sama dengan 10 detik. Maka D-top sama dengan D0 ditambah laju pertumbuhan kali waktu top atau T-top. D-top sama dengan 0,00020 ditambah 1,20 kali 10 minus 6 kali 10. D-top sama dengan 0,8988 mm. Selanjutnya menghitung diameter ketika meninggalkan awan. Asumsikan waktu untuk meninggalkan awan adalah T-leaf sama dengan 20 detik. Maka D-leaf sama dengan D0 ditambah laju pertumbuhan kali T-leaf. D-leaf sama dengan 0,00020 ditambah 1,20 kali 10 minus 6 kali 20. D-leaf sama dengan 0,9170 mm. Menghitung waktu tersisa. Waktu tersisa di awan adalah T remaining dikurangi T-leaf dikurangi T-top.
Tirai mining sama dengan 20 dikurangi 10 sama dengan 10 detik. Hasil akhir yaitu diameter tetes di puncak lintasan 0,8920 mm. Diameter tetes ketika meninggalkan awan 0,9172 mm. Waktu tersisa bagi tetesan air di awan 10 detik. Demikian uraian jawaban UAS Fisika Awan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian atau materinya. Jawaban saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.